Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Maria Ulfa dan di samping saya Ustadz Effendi Musa. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa pada sesi podcast Hizbah Official Media, yaitu Santri Bertanya Ustadz Menjawab. Kami mendapat pertanyaan seputar Ramadan dari para santri yang akan dijawab langsung oleh Ustadz kami. Pertama, bagaimana hukum berpuasa tapi tidak salat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan yang cukup menarik dari awal sesi ini. Bagaimana hukum kita berpuasa namun tak sholat? Tak jarang memang kita dengarkan bahwasanya banyak sekali yang bertanya seperti ini karena melihat di sebagian warga masyarakat ataupun dari kalangan muda sampai tua, banyak yang berpuasa namun mereka tidak sholat. Gimana hukum puasanya yang seperti itu? Sebelum menjawab ke sana, ada di sebuah hadis dikatakan bahwasanya amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti itu dari seorang hamba adalah sholatnya. Maka saya dikatakan bahwasanya kalau sholat seorang hamba itu baik, maka amal-amal yang lain pun akan baik pula. Tapi kalau sholatnya itu rusak atau cacat, maka dipastikan bahwasanya amalan-amalan yang lain itu juga akan cacat. Nah, di sini puasanya orang ya yang tidak sholat itu tetap sah. Namun dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, mungkin demikian dengan jawaban dari pertanyaannya. Oke, terima kasih Ustadz. Yang kedua, apakah amalan terbaik di bulan Ramadan? Apakah amalan terbaik di bulan Ramadan? Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Mana dikatakan di sana yakni bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, maka ada beberapa amalan terbaik di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, barang tentu sudah berpuasa. Puasa karena itu adalah kewajiban kita yang utama. Yang kedua, di sana kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di samping membaca juga, di situ kita disuruh untuk mentadabburnya. Yang selanjutnya juga amalan yang utama di bulan suci Ramadan, yakni kita bersedekah, berimpak. Kemudian yang selanjutnya juga itu kita menghidupkan majelis-majelis ilmu. Nah, mungkin demikian untuk amalan-amalan yang terbaik di bulan. Pertanyaan ketiga oleh para santri. Apa keistimewaan Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Dikatakan dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Malam Lailatul Qadar ialah suatu malam yang dimana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang khusus diturunkan pada umat baginda Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan. Mengenai apa keistimewaan malam Lailatul Qadar, di sini ialah pada malam ini turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, bil khusus pada orang-orang Islam yang berpuasa. Yang dimana orang-orang yang berpuasa pada saat itu ya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari sampai pagi harinya itu siapa yang mendapatkannya itu ialah sungguh-sungguh beruntung. Ibadahnya yang satu malam itu ya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini itu bisa menandingi ibadah orang yang beribadah selama 83 tahun. Nah, demikian mungkin untuk kelebihan Nuzulul Quran dan Pertanyaan selanjutnya masih tentang Lailatul Qadar, Ustaz.
Bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar? Nah, mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar. Nah, jadi banyak ulama kita yang dalam hal ini memang tidak menegaskan secara pasti ya apa saja hal-hal yang spesifik sekali mengenai tanda jatuhnya malam Lailatul Qadar. Namun dari pengalaman-pengalaman beliau-beliau yang sudah menemukan sendiri malam Lailatul Qadar tersebut, dikatakan di sana ada beberapa ciri-ciri yang sudah beliau-beliau temukan. Nah, dikatakan bahwasanya ciri-cirinya salah satunya, yakni udara pada malam hari itu tidak terasa panas dan juga tidak terasa dingin. Kan tapi kita katakan kayak sejuk sekali. Nah, kemudian pada malam hari itu juga langit itu sangat-sangat cerah sekali, sangat-sangat cerah, yang dimana seperti tanggal kita bilang yang tanggal 15 bulan Ramadan. Nah, kemudian yang selanjutnya juga salah satu ciri-cirinya juga di sana pada pagi hari ketika kita melihat mentari terbit itu ketika pada hari-hari biasanya akan terasa sangat menyengat, ya kan, ketika pagi hari. Namun ketika malam itu sudah terjadi malam Lailatul Qadar, itu dikatakan bahwasanya pada pagi hari itu pantulan sinar matahari itu tidak menyengat dan dia kayak seperti mangkuan yang menyinarkan pantulan cahaya dan terasa tidak panas seperti hari-hari biasa. Ya mungkin demikian sedikit ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar yang sudah disebutkan oleh para ulama kita yang sudah. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengkodok puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa dan ketentuannya itu ada yang mengkodok dan ada juga yang membayar fidyah. Nah, kemudian dengan kasus ibu hamil dan menyusui, bagaimana cara mengkodok puasanya? Bagaimana cara mengkodok puasanya? Jadi di sini disebutkan oleh ulama bahwasanya tata cara mengkodok puasa bagi ibu hamil dan menyusui ada dua. Yang pertama, sekiranya ibu hamil ini atau ibu menyusui ini dia tidak berpuasa karena takut pada kelemahan dirinya, maka dia cukup dengan mengkodoknya saja. Tidak ada puasa yang dia. Namun kalau semisalnya ibu hamil ini dan menyusui ini dia takut akan bayinya ada di dalam perutnya bagi yang hamil ataukah yang sudah menyusui itu takut akan bayinya nanti bayinya kenapa, maka dikatakan di sini ada dua cara, yakni selain dia mengkodok puasanya dia juga harus membayar. Demikian mengenai tata cara orang hamil dan menyusui mengkodok puasa. Terima kasih Ustadz. Itu beberapa pertanyaan dari beberapa santri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.